Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Favaro. Kali ini saya akan membagikan bagaimana belajar yang seru dan menyenangkan dengan coding. Nah, belajar yang seru dan menyenangkan sejak anak-anak ya. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih coding itu. Nah, coding ini merupakan salah satu kegiatan belajar yang menyenangkan loh bagi anak-anak kita. Pasti kita akan berpikir, loh bukannya coding itu dipelajari untuk para ahli IT dan kegiatannya sangat sulit. Nah, pasti semua akan masih berpersepsi seperti itu ya. Dan masih banyak orang juga yang terbersit seperti itu. Tetapi sebenarnya apa sih itu coding? Nah, simak penjelasannya berikut ini. Coding atau bahasa pemrograman adalah cara untuk memberikan perintah dengan mengolah kode dengan bahasa pemrograman pada komputer. Bisa juga dari gadget untuk melakukan sesuatu. Jadi anak-anak tidak hanya bisa bermain game saja, tapi anak-anak bisa membuat suatu game, animasi, menggerakkan robot, dan membuat suatu aplikasi sederhana. Tentunya, coding untuk anak-anak jauh lebih mudah dengan prinsip mengenalkan dan membiasakan anak-anak dengan software pemrograman seperti Scratch, MIT App Inventor, Python Robot, dan lain sebagainya. Nah, gimana? Perlukah anak kita mempelajari coding? Pasti perlu, supaya kita tidak ketinggalan di era teknologi digital ini. Dengan menguasai coding, masa depan anak Indonesia akan menjanjikan seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat. Oke, langsung saja. Berikut adalah manfaat belajar coding bagi anak kita. Yang pertama, computational thinking. Apa ya computational thinking? Jadi, gampangnya seperti ini, melatih kemampuan berpikir anak secara terstruktur dan logis, sehingga anak dapat belajar memahami konsep algoritma sederhana dan dapat memecahkan masalah sehingga kemampuan anak kita bisa berkembang. Dan berikutnya yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dalam belajar coding, kreativitas anak pun dapat meningkat dengan baik. Itu sudah pasti ya, karena dari membuat suatu animasi, memunculkan gambar, tulisan, suara, dan variasi lainnya, bisa loh mendorong anak kita untuk mengembangkan imajinasi dan juga kreativitasnya. Kemampuan berbicara, menulis, dan lainnya pun bisa ikut terdorong dengan cara berpikir yang kreatif. Next, yang ketiga, problem solving. Anak-anak yang mempelajari coding pasti akan menemukan suatu masalah seperti menemukan error dalam memprogramannya. Dengan itu, secara otomatis, anak terlatih akan mencari solusi. Bagaimana memecahkan masalah dan mengetahui cara mengantisipasi masalah yang mungkin akan terjadi dengan menuliskan kode yang tepat. Jadi, yang keempat, soft skill. Penggunaan dan pembuatan suatu teknologi sudah dilatih sejak kecil sehingga soft skill terus berkembang. Anak dapat menghasilkan suatu produk buatannya sendiri seperti membuat game, animasi, dan bahkan aplikasi sederhana. Kemampuan berpikir logis serta pengalaman yang telah didapat dari belajar coding akan selalu bermanfaat walaupun bahasa pemrograman akan berbeda di waktu yang mendatang. Dan prinsip berpikir logis inilah yang akan terus terpakai. Meski bahasa pemrograman akan selalu memiliki versi terbarunya. Jadi, nggak usah khawatir ya. Yang penting dasarnya sudah ada. Next, yang kelima, fasih teknologi. Anak yang memiliki skill coding tentu memiliki daya saing yang lebih bagus di era digital yang sangat kompetitif ini. Teknologi canggih yang terus berkembang dan akrab dengan kita akan lebih fasih dipahami dengan mempelajari coding. Sehingga di masa depan
coding bisa menjadi salah satu skill wajib untuk sukses dalam karir dan pekerjaan. Keren ya, kalau zaman dulu saya harus kuliah dulu untuk belajar coding, tapi sekarang siapapun bisa belajar coding sejak usia dini. Gimana? Banyak sekali ya aspek yang sangat bermanfaat dari belajar coding bagi anak-anak. Dengan belajar coding, untuk anak bisa akan menyenangkan dan mendapatkan keseruan karena sudah disesuaikan dengan usianya. Nah, materi coding anak lebih sederhana. Jadi berbeda dengan yang sudah di kuliah ya, dan bersifat hiburan. Membuat game animasi. Jadi anak bisa mengikuti perkembangan dan pembelajaran coding yang dapat dilakukan di tempat atau di rumah, di mana saja gitu. Nah, untuk platform coding itu sendiri, banyak yang gratis. Salah satunya seperti code.org, yaitu bagi orang tua yang ingin mendapatkan akses gratis ya untuk mempelajari coding. Ada juga Code Monster. Code Monster ini juga salah satu cara yang menyenangkan untuk mempelajari dan mengenal konsep pemrograman bagi anak-anak yang dibangun oleh Kranzilla. Dan ada juga Khan Academy yang sudah tidak asing lagi. Dia salah satu organisasi non-profit yang didirikan 2006 oleh Salman Khan dengan misinya yaitu menyediakan pendidikan berkualitas tinggi untuk semua orang di mana saja. Dan jangan lupa Khan Academy ini juga keren banget. Dia punya aplikasi ponsel bernama Khan Academy Kids yang bisa digunakan sebagai sarana belajar anak-anak. Dan mereka sering bermitra dengan Pixar Animation sehingga memberikan anak-anak kesempatan untuk mempelajari bagaimana seniman Pixar bekerja. Keren ya? Dan yang terakhir juga ada Scratch. Scratch merupakan bahasa pemrograman berbasis visual yang interaktif. Jadi kalau di Scratch ini anak-anak bisa membuat animasi, permainan, dan kreasi program lainnya. Dan nggak usah khawatir dengan penulisan sintaksis ya. Karena tidak perlu menulis skrip dan anak-anak hanya perlu menggunakan fitur drag and drop blok kode yang sudah disediakan dan kemudian disusun membentuk sebuah logika yang bisa dijalankan menjadi program. Ini hampir sama seperti code.org juga, dan biasanya kalau anak-anak cowok suka menggunakan Scratch gitu. Dan juga code.org ya, karena yang biasa suka main Minecraft, Roblox, Python itu biasanya suka di code.org gitu. Jadi itu saja dari saya. Mari ajak anak-anak kita untuk belajar coding sejak usia dini dengan cara yang menyenangkan dan seru. Gimana? Tertarik untuk belajar coding? Selamat belajar dan selamat berkreasi. Sampai jumpa di the next video bersama saya Favaro. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih ya. Bye.